Iya betul banget ya, kalau kita lihat Gen X nyetir gitu kan, pasti mereka pengennya jalurnya yang gitu-itu aja. Gen Y udah tahu banyak jalan tapi bingung milih yang mana, Oke. ya kan, gak jalan-jalan jadinya. Gen Z, Halo Sobat Sarastia, selamat datang kembali di SI Talk Trilogi Transformasi. Di episode pertama, kita sudah membahas tuntas nih cara merapikan lintasan lari bisnis kita, yaitu proses. Nah, sekarang kita akan bahas atletnya nih, si paling atlet. Nah, masih bersama saya, Miss Ria, dan tentunya dengan dua narasumber favorit kita, ada Mbah Don dan Miss Elvira. Nah, di episode lalu, kita sepakat kalau proses yang rapi itu penting. Tapi seringkali setelah prosesnya rapi muncul masalah baru. Saya mau tanya ke Miss Elvira dulu nih. Miss El, para pemimpin kan sering curhat ya. Mereka terjebak dalam dilema tuh. Di satu sisi tim harus kejar target operasional nih, harus efisien, tidak boleh ada kesalahan. Tapi di sisi lain, mereka juga dituntut untuk terus berinovasi, mencoba hal-hal baru dan kreatif. Nah ini kan seperti menarik kedua arah yang berbeda kan ini kan. Bagaimana sih sebenarnya pemimpin ini biar bisa mengatasi hal ini kalau menurut Miss Elvira sendiri? oke, jadi emang ya kayak kita emangnya harusnya tuh kayak gimana sih gitu. Pastinya tuh seperti apa tuh memang jadi kayak dilema gitu sebagai leader saat ini. Karena betul banget Bisri ya, jadi kita dituntut untuk bisa hemat gitu ya, tapi kita juga dituntut untuk melakukan sesuatu yang baru gitu, atau Oke. kasarannya kita diminta untuk eksploitasi tapi juga harus eksplorasi. Nah, agak-agak bingung, tapi sebenarnya itu tidak bingung dan doable banget. Oh iya? Ya, betul. Nah, kenapa jadi susah? Karena kita itu biasanya didoktrin pilih satu aja. Oke, harus pilih ya. Iya, harus pilih Harus gitu. memilih. Oke. Dan kalau dari Mbak Don sendiri gimana Mbak Don terkait hal ini nih? Kemampuan nih para leader nih dilema banget ya antara operasionalnya, efisiensi atau berinovasi. Kalau menurut Mbak Don sendiri gimana? Di era cuan yang penuh ketidakpastian ini, Miss Ria, ketidakmampuan organisasi dalam menyeimbangkan antara eksplorasi maupun eksploitasi itu bisa berakibat fatal. Nah, banyak nih perusahaan-perusahaan yang awalnya jago efisiensi, dalam hal ini area exploit ya, itu pada akhirnya menjadi dinosaurus, lambat beradaptasi dan punahlah itu. Apalagi pasca COVID, banyak banget perusahaan-perusahaan yang dulunya besar, itu akhirnya gulung tikar. Bener-bener. Sebaliknya, perusahaan yang hanya jago inovasi, contohnya ini perusahaan-perusahaan startup digital teknologi ya, yang tidak berpikir tentang efisiensi, lambat laun dia juga akan mengalami permasalahan, nah, khususnya kehabisan bensin di tengah jalan. Oh, oke. Jadi ini bukan lagi pilihan, Miss Ria. Kita harus melakukan keduanya, seperti yang disampaikan oleh Miss L tadi. Wow, menakutkan sekaligus mencerahkan ya ini sebenarnya ya. Jadi kita harus bisa keduanya nih. Lalu solusinya apa sih? Apakah tim super, ya ini udah kayak tim superhero banget nih, yang bisa melakukan keduanya ini secara bersamaan ini gimana nih cara menciptakan tim super ini nih? Kalau menurut Miss Elvira sendiri gimana? Apakah kita perlu jadi Avenger terlebih dahulu? Ya betul ya. Jadi gini, sebenarnya kenapa tadi bilang doable itu karena memang contoh kita lihat influencer-influencer kita sekarang gitu kan. Banyak nggak Miss Ria sering lihat Reels atau video TikTok misalnya kalau punya TikTok ya? Nggak punya. Banyak kan ya influencer gitu, tapi kita juga sering banget tahu influencer tuh kerja sendiri Oh untuk iya, awal-awal ya kan, benar-benar. mulai dari take video sendiri kayak gitu, terus bikin kontennya sendiri, ide konten juga sendiri, ngedit sendiri dan Wah, lain-lain gitu iya. kan. Apalagi kalau Oh kita iya. ngomong influencer yang baru, pasti kan mereka mikir gimana caranya gitu ya bisa dapat video bagus tapi dengan misalnya aplikasi yang free dan Oke. lain-lain. Nah, konsep itu sebenarnya juga kita bisa aplikasikan di tim
ketika kita bekerja di perusahaan gitu. Tim super tadi kalau di Sarastia kita manggilnya atau bilangnya adalah tim ambidextrous. Ambidextrous Yes, ya. gitu. Tim yang bisa exploit dan juga bisa explore. Artinya apa? Di satu sisi tim bisa menghitung gitu setiap aktivitas mereka itu memang efisien dan berdampak dan harus sesuai standar untuk menuju goal. Oke. Di sisi lain gitu, tim juga bisa untuk menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan pencapaian goal tersebut Oke. gitu. Eksploitasi Dan eksplorasi ya. Oke. Kalau dari Mbak Don sendiri gimana nih Mbak Don? Nah, saya suka menganalogikannya itu seperti mobil balap F1. Oke. Dia itu kan punya mesin yang sangat efisien untuk menjaga kecepatan stabil di trek yang lurus. Ini ibaratnya exploit. Tapi juga dia punya aerodinamika dan rem yang super canggih Wow. untuk bermanuver lincah ketika berada di tikungan yang tajam. Ini ibaratnya dia sedang melakukan eksplorasi. Seperti itulah tim Ambidex kira-kira Miss Ria. Dia seperti mobil balap F1, bukannya truk diesel ya. Wah, analoginya keren banget sih ini. Jadi tentang F1 ya ini ya. Tapi kan membangun mobil F1 sendiri itu kan pasti tidak mudah ya, Miss L. Apalagi kan dengan pembalap dari berbagai generasi nih. Sekarang kan pembalap di era sekarang ini tuh ada Gen Z, ada Gen Y, ada Gen X. Ya. Yang gaya nyetirnya juga beda-beda tuh. Gimana tuh ngatur ininya? Iya betul banget ya. Kalau kita lihat Gen X nyetir gitu kan, pasti mereka pengennya jalurnya yang gitu-itu aja. Oke, udah hafal di luar Udah kelapa ya. hafal gitu ya. Gen Y udah tahu banyak jalan tapi bingung milih yang mana. Oke. Ya kan, gak jalan-jalan jadinya. Gen Z kalau ada jalan baru pokoknya harus cepet coba. Oke. FOMO Iya, gitu apalagi kan. ada tempat foto. Betul banget. Nah, terus PR-nya itu sebenarnya ada di mekaniknya. Mekaniknya Oke. nih. Jadi Gimana caranya mekanik ini bisa bikin mobilnya itu bagus, cepet, canggih, handal gitu ya, kuat. Tapi juga bisa ngebantu si drivernya ini untuk memilih jalan yang oke. paling bagus, yang paling cepet gitu dan yang paling efisien. Berarti kuncinya ada pada sang kepala mekaniknya atau pemimpinnya ini ya, berarti Miss L kalau kita ngomong di istilah organisasinya ya. Iya, Berarti. betul banget. Gimana sih seorang pemimpin tuh bisa menjadi konduktor dari dua orkestra yang berbeda ini, Miss L? Oke. Kalau kita ngomong ambidextrous leadership itu sebenarnya kita sudah lihat ya gitu di perusahaan. Kalau Miss Ria tahu kayak manajer finance tuh kan kalau bisa uang masuk itu banyak-banyak tapi nggak boleh keluar. Bener banget. Gitu ya. Artinya apa? Kenapa sih manajer finance seperti itu? Karena memang ingin menjaga kestabilan perusahaan Oke, gitu kan. Itu bener. positifnya gitu Iya. kan. Terus kalau kita lihat manajer komersil, nah karena kan memang dia bertanggung jawab terhadap pemasukan itu Betul. sendiri gitu. Gak bisa pakai cara jualan yang door to door aja misalnya kayak gitu. Mereka harus bikin celah-celah baru gitu. Nah kalau kita ngomong manajer finance itu sebagai area eksploitasi gitu ya, maksudnya bagaimana mereka bisa menekan gitu angka pengeluaran itu biar tapi tetap fungsional, tapi juga seperti manajer komersil tadi gitu, dengan ide-ide kreatifnya bisa bikin pasar baru gitu. Nah itu Market kita baru ya. gabungkan tuh di dalam satu orang. Wow. Nah, gitu kan. Artinya leader ini mampu ngebawa timnya untuk bisa bekerja dengan baik gitu tanpa menghambur-hamburkan resource yang ada, tapi juga bikin pekerjaan ini bikin banyak peluang-peluang baru gitu. Iya. Jadi dia karena udah bisa menguasai dua hal ini dengan baik, bisa fleksibel gitu ya mainnya Iya, ya. betul banget. Oke. Kalau tambahan dari Mbak Don sendiri gimana nih Mbak? Wow, luar biasa wisdom yang diberikan oleh Miss L ini, Miss Ria. Oh, oke. Jadi bisa memberikan analogi yang tepat sekali untuk menggambarkan kondisi-kondisi yang cukup kompleks ya. Memang benar, menjadi pemimpin dengan dua arah orientasi yang berbeda itu tidak gampang, Iya benar. sangat menantang banget. Umumnya kita kan terbiasa hanya di satu sisi. Kalau nggak efisiensi, ya inovasi lah. Nah ini ibaratnya kita sedang menyatukan dua kutub yang berbeda menjadi satu ikatan yang kuat. I see. Dan di zaman seperti sekarang,
Permasalahannya, kita butuh nggak pemimpin seperti ini? Kalau menurut Mbak Don sih butuh banget. Wah, terima kasih Mbak Don sudah memberikan penekanan penting nih. Nah, Miss L, kalau dari sisi praktisnya nih, ada nggak sih tips yang actionable gitu buat para manajer yang sedang menyimak nih? Bagaimana sih mereka itu bisa mulai melatih otot ambidextrous leadership ini di tim mereka? Oke, yang pertama, sadari bahwa leader sekarang itu nggak sama kayak leader zaman dulu, gitu Oke. kan. Kalau di Sarastia tuh kita termsnya adalah cuan, CUAN, gitu, Oke. complexity, uncertainty, ambiguity, and novelty. Artinya kalau zaman dulu para leader bekerja masih sebagai staff gitu, semuanya masih terkendali gitu kan, atau semuanya masih satu vibrasi. Nah, sekarang itu kita menemukan fenomena tim-tim kita udah Gen Z yang mereka itu kalau kita bilang free will lah ya gitu. Oke. Banyak resource-nya, banyak pilihan mereka mau bertindak seperti apa kayak gitu. Dan kita sebagai leader tuh harus menyadari itu dan menyesuaikan gitu bagaimana tipe kepemimpinan kita biar tim ini lebih mudah di manage gitu ya. Nah, itu perlu. Jadi kita harus sadar dulu zamannya udah beda. Harus tahu kondisi dulu ya ini ya. Betul. Kan kalau nggak salah kalau di agama Islam kan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Oke. Nah, itu juga berlaku untuk tim gitu. Terus yang kedua, ketika nih kita melakukan satu inovasi gitu ya. Inovasi ini kan sifatnya gambling ya sebenarnya gitu kan. Bisa works, bisa enggak Iya. gitu. Maka jangan dinilai dari KPI efisiensi. Alright. Ya gitu, kadang kita baru mau mulai inovasi tapi ngitungnya tuh dari nilai efisiensi Iya, gitu. benar-benar. Akhirnya nanti pertanyaannya kalau nggak works gimana? Iya. Gitu. Kalau misalnya aku udah invest segini, kita pakai budget segini, kalau nggak berhasil gimana? Sedangkan inovasi itu kan hal misteri gitu. Iya. Kita coba dengan cara yang sama, hasilnya juga bisa positif negatif gitu Iya. kan. Nah, maka jangan gitu. Tapi hitunglah inovasi ini dengan pembelajaran yang didapat kayak gitu, kemudian value apa yang didapatkan oleh tim dan lain-lain gitu. Jadi bukan dari segi materialnya dulu. Oke, jadi Gitu. jangan hitung profit dulu ya kalau kita mau ngomong inovasi ya. Tapi ingat jangan Iya, menghambur-hamburkan jangan sampai resource boncos juga. juga. Iya, Iya benar gitu. benar. Terus yang ketiga, kasih feedback yang kontekstual gitu ya. Jadi feedback yang kontekstual ini maksudnya adalah kalau misalnya kita punya satu isu di technical, maka langsung berikan feedback yang teknikal kayak gitu. Butuh cepet kan, nggak mungkin kita ceramah. Sesuai yang dibutuhkan ya Betul berarti. gitu. Kalau misalnya memang kita menemukan isu itu di area human atau people, ya jangan diberikan feedback yang teknikal gitu, tapi coba gali kesadarannya gitu. Bagaimana tim itu bisa ngeh nih gitu sama isunya apa dan dibangunlah gitu kesadarannya. Gitu. Kasih feedback yang kontekstual. Jadi feedbacknya harus tepat sasaran ya. Betul banget. Wow, luar biasa banget nih. Jadi setelah prosesnya rapi, kuncinya adalah membangun tim ambidex yang dipimpin oleh seorang ambidextrous leader yang fleksibel ya. Nah, sebagai penutup, apa sih transformasi terbesar yang akan dirasakan oleh sebuah perusahaan jika berhasil nih menerapkan ini nih, tim yang luar biasa nih, tim yang super ini nih Mbak Don? Yang pasti Mistri ya, transformasi terbesarnya itu adalah ketika perusahaan menjadi anti rapuh. Oh, oke. Atau nama kerennya itu adalah anti fragile. Memang dia tidak hanya bertahan ketika perubahan terjadi, tapi justru semakin kuat ya karena perubahan itu sendiri. Dia menjadi organisasi yang relevan secara berkelanjutan dan kita memang butuh tim yang mempunyai daya juang tinggi, resiliensi atau ketangguhan yang luar biasa Wow. di tengah-tengah zaman yang semakin tidak menentu. Artinya ya itu adalah buah dari sebuah upaya untuk menjadikan tim semakin agile, semakin lean dan bisa berjalan kedua-duanya. Nama lainnya adalah semakin ambidexterity. Wah, terima kasih atas pencerahan filosofinya nih. Kalau tambahan dari Miss L sendiri gimana Miss L? Sejauh dari
membersamai perusahaan-perusahaan yang ada di Sarastia ya gitu, kebanyakan pasti punya value adaptif, inovatif kayak gitu kan, terus juga resiliensi dan macam-macam. Itu bisa tercapai kalau perubahan itu dijalankan secara serentak. Artinya Oke. nggak cuma satu leader aja tapi semua leader gitu Hmm. kan. Artinya nggak cuma satu tim aja tapi semua tim membuat budaya yang sama Oke. gitu. Artinya mereka adaptif gitu, mereka mau mencoba hal-hal baru, tapi mereka juga paham akan kita bilang resiko dan mitigasinya gitu. Itu kalau misalnya kita jalanin secara serentak di semua aspek organisasi, aku yakin banget bisnisnya bisa eskalasi besar tapi keren gitu. Pondasinya kokoh ya. Betul banget. Wow. Oke, terima kasih banyak Mbak Don dan Miss Elvira. Diskusi tentang tim support Ambidex ini benar-benar membuka wawasan ya. Jadi bagi Anda, para pemimpin yang ingin secara mendalam nih menguasai kerangka kerja dan juga toolkit praktis untuk menjadi ambidextrous leader, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan pelatihan membangun tim Ambidex pada tanggal 25 dan 26 Juni. Anda akan pulang dengan ambidextrous team charter dan 90-day action plan yang siap diimplementasikan. Untuk informasi lengkapnya silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, di episode terakhir trilogi kita akan membahas bahan bakar dari semua ini. Bagaimana sih cara menumbuhkan manusianya? Nah, jangan sampai terlewat. Sampai jumpa.